Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa PJJ PAI UIN SSC. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang tentunya banyak yang menilai bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini masih memiliki banyak sekali kekurangan. Kekurangan diantaranya yang sering menjadi sorotan adalah yang pertama, kualitas pendidikan yang tidak merata. Terdapat kesenjangan antara kualitas pendidikan di kota besar dan di daerah terpencil. Jadi masalah yang pertama adalah kesenjangan yang begitu nyata. Kualitas antara di kota dan di desa itu pendidikan itu sangat jomplang. Kalau di kota fasilitas bisa sangat memadai, tapi kalau di desa itu bangunan saja masih sangat kekurangan. Oleh karena itu kesenjangan ini salah satunya adalah mengakibatkan sistem pendidikan di kita atau di Indonesia masih sangat kurang. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum yang kurang fleksibel. Seringkali dianggap terlalu padat, kemudian kurang memperhatikan perkembangan minat dan bakat siswa. Jadi kurikulum di Indonesia terlalu menekan, terikat dengan hafalan, menjadi beban, banyak PR, banyak hafalan. Jadi anak-anak tidak sempat untuk mengekspresikan diri, tidak sempat untuk mengaplikasikan hobi, sehingga dia merasa tertekan dan hanya fokus terhadap hafalan dan tidak tahu fungsi hafalan yang telah dia hafal. Jadi mengakibatkan sistem di kita itu terlalu kaku, kurikulumnya terlalu kaku. Harusnya kita harus sediakan kebebasan kepada mereka supaya mereka bisa berekspresi. Seperti di Finlandia itu tidak ada VR. Itu mahasiswa itu bebas berekspresi. Lembaga menghargai waktu istirahat para siswa. Jadi mereka lebih enjoy. Tapi di Indonesia kurikulumnya itu kurang fleksibel dan terkesan kaku. Kemudian yang ketiga yang menjadi problematika atau masalah yaitu fasilitas yang terbatas. Banyak sekolah, terutama di daerah pelosok, sekali lagi kita bahas, yang tidak memiliki fasilitas memadai seperti perpustakaan, laboratorium, lab, dan lain sebagainya. Laboratorium bahasa, laboratorium IPA, dan lain sebagainya. Jadi fasilitas itu tidak merata. Sekali lagi kita bahas, fasilitas kita tidak merata. Bahkan ada sekolah kita yang tidak memiliki bangunan, disebut ada masih terbuka, masih di alam bebas sekolahnya. Jadi kita masih sangat-sangat jauh dari kata merata. Fasilitas masih jauh dari kata merata. Fasilitas kita masih terbatas dan itu menjadi salah satu kendala yang nomor 3 yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang keempat itu adalah kesejahteraan guru yang belum optimal. Banyak guru yang kesejahteraannya atau gajinya itu sangat kecil, tidak begitu diperhatikan. Honorer, coba bayangkan 1 bulan bisa digaji cuma 300.000 1 bulan. Apakah bisa mencukupi mereka? Sedangkan guru itu sebagai sosok pilar untuk mendidik siswa ataupun mahasiswa menjadi seorang yang nanti akan menjadi cikal bakal penerus bangsa Indonesia. Tapi negara kita kurang menghargai guru honor, sehingga mereka menjadi sosok guru yang memiliki beban sosial dalam artian ekonomi mereka tidak bisa terpenuhi. Jadi mereka mengajar itu tidak lepas, ada beban. Aduh, bulan ini apakah keluarga saya bisa makan? Karena gaji saya cuma segini. Kadang-kadang juga bayarannya juga ditangguhkan dulu, nggak langsung gajian. Ada 3 bulan, ada 4 bulan. Sudah 1 bulannya cuma sedikit, barang ditunggak 3 bulan, 4 bulan baru dibayar. Kan itu merupakan kesenjangan ataupun kekurangan yang begitu mendasar bagi sistem pendidikan di kita. Kemudian yang kelima itu minimnya pelatihan untuk guru. Guru juga jarang dilatih. Guru disuruh berjalan sendiri. Jarang pelatihan-pelatihan yang bisa membimbing guru menjadi profesional.
profesional, dalam artian guru menjadi sesuai dengan profesinya dan menjadi guru yang berkualitas. Tapi di kita jarang sekali pelatihan guru. Jadi kurangnya pengawasan terhadap kualitas guru. Ya, di samping tadi gaji guru juga kecil, kemudian tidak ada monitoring yang begitu intens sehingga guru itu seadanya dalam menyampaikan materi. Kemudian yang keenam itu tingkat dropout yang tinggi. Di beberapa wilayah, terutama pedesaan, ya angka putus sekolah masih tinggi. Faktor ekonomi menjadi penentu tidak lulusnya mereka. Akses yang sulit, kemudian kebutuhan untuk bekerja seringkali menjadi penyebab utama. Jadi anak-anak kita itu memiliki beban moral ketika orang tuanya tidak memiliki uang yang cukup atau ekonomi yang cukup. Anak di kita itu memutuskan untuk berhenti sekolah kemudian mencari uang. Nah, masih banyak tingkat putus sekolah di negara kita. Banyak anak yang putus sekolah karena memperjuangkan ekonomi keluarganya. Itu merupakan catatan bagi pemerintah harusnya untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia ini. Kemudian yang ketujuh itu minimnya pendidikan karakter. Meski mulai diterapkan, pengajaran tentang nilai-nilai moral, etika, kepribadian masih belum menjadi prioritas utama. Dengan adanya sekarang banyak kasus pencabulan, kasus-kasus pembulian di antara siswa, itu menandakan kurangnya nilai ataupun penerapan moral, etika di antara siswa. Tidak adanya kurangnya bimbingan terhadap moral dan etika siswa, sehingga terjadilah kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan yang lainnya, menyebabkan moral dan etika bangsa kita, khususnya para siswa dan anak-anak kita, itu masih jauh dari standar karena belum menjadi prioritas utama. Nah, kemudian yang kedelapan itu kebijakan pendidikan yang sering berubah. Coba bayangkan, setiap ganti periode menteri itu ganti kurikulum saja. Itu ganti terus, kurikulum 13, kurikulum Merdeka, kurikulum KTSP, terus gonta-ganti. Ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti presiden, ganti sistem pendidikan. Mau sampai kapan? Kita terus memulai dari start. Belum selesai finish, kita udah mulai dari start lagi. Jadi kekurangannya kita itu tidak membakukan. Jadi selama ini selalu berganti-ganti. Entah sampai kapan kebijakan kita sering berubah ini. Entah sampai kapan, saya tidak tahu. Yang jelas itu menjadi salah satu kendala bagaimana sistem pendidikan kita tidak bisa maju-maju seperti karena terus berubah-berubah. Kemudian yang kesembilan, kurangnya integrasi teknologi. Di era digital masih banyak sekolah yang belum bisa memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran. Jadi masih banyak yang ketinggalan zaman. Sekolah kita masih banyak yang ketinggalan zaman. Masih banyak yang belum paham teknologi. Karena tadi lagi kekurangannya fasilitas. Kurangnya fasilitas yang ada. Jadi mereka masih sangat terbatas. Kemudian yang terakhir, ya yang paling terakhir itu yang sering terjadi adalah kesenjangan akses pendidikan tinggi. Sangat tinggi sekali kesenjangan ini. Jadi masih lebih mudah diakses oleh golongan ekonomi menengah ke atas. Pendidikan kita masih hanya bisa ataupun sering bisanya hanya diakses oleh golongan ekonomi menengah ke atas. Bagi menengah ke bawah itu jarang yang bisa mengakses pendidikan ataupun jarang yang minat untuk meneruskan pendidikan karena kekurangan ekonomi. Mereka jarang yang melanjutkan kuliah, jarang mereka melanjutkan S2, S3 dan lain sebagainya. Hanya kalangan ekonomi menengah ke atas yang tahu tentang itu. Dan untuk menengah ke bawah kita masih sangat kurang. Mereka masih sangat tidak paham dengan perkembangan ataupun dengan pentingnya pendidikan di masa sekarang. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kekurangan dari sistem pendidikan, tentunya tadi 10 poin tadi minimal kita harus tangani sedikit demi sedikit, dari mulai
struktur paling bawah ataupun artian kita sebagai masyarakat, kemudian ke atasnya lagi kita masyarakat itu jadi siswa mahasiswa, kemudian ke atasnya lagi sebagai guru, itu kemudian dari guru kepala sekolah ke dinas pendidikan atau Kementerian Agama, kemudian ke atasnya lagi ada menteri pendidikan, ada presiden. Itu harus saling berkaitan dan harus saling membantu sehingga kita bisa menangani seluruh kendala ataupun problematika sistem pendidikan di Indonesia, sehingga bisa memperbaiki peringkat dan juga moral ataupun tingkat pendidikan ataupun kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga kita tidak diremehkan lagi oleh dunia. Oleh karena itu, mari kita dari lingkup terkecil kita sebagai kita mahasiswa dan juga pendidik, kita saling berusaha untuk menjadi pribadi yang profesional dan bisa membantu berperan untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.